Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita masih dapat mensyukuri nikmat Allah, sehingga kita masih dapat mensyukuri iman di dada sebagai umat muslim. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Sejak kecil, ada satu kalimat yang tidak asing dan selalu terdengar sayup-sayup di bulan Ramadan, terutama di penghujung bulan Ramadan. Ya, tentunya sejak kecil kita sering sayup-sayup mendengarkan apa orang-orang yang lebih dewasa dari kita mengucapkan kata malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Padahal di saat itu kita masih kecil dan kita itu tidak tahu apa itu malam Lailatul Qadar, tapi kita itu sudah bertanya-tanya kepada orang tua kita atau siapanya kita sudah bertanya malam Lailatul Qadar itu apa, tapi karena kita masih kecil atau kita belum nyambung, jadi kita belum tahu apa itu malam Lailatul Qadar. Setelah kita beranjak dewasa, kita belajar ilmu agama dan kita sedikit-sedikit tahu apa itu malam Lailatul Qadar. Ya, tentunya malam Lailatul Qadar ialah malam yang diidamkan oleh seluruh umat muslim di dunia ini. Kenapa tidak? Ketika orang-orang mengidamkan malam Lailatul Qadar, kenapa kita tidak mengidamkan? Padahal di malam Lailatul Qadar ini, ketika kita mengerjakan satu kebaikan, maka akan Allah lipat gandakan dengan 1000 bulan. Ada satu surah yang tentu kita hafal tentang malam Lailatul Qadar sejak kecil. Quran surat Al-Qadar ayat 3-5 yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan di surat Al-Qadar aja mengatakan, firman Allah ini mengatakan bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Mengenai ayat 3 ini, malam Lailatul Qadar yaitu malam di mana amal salih ketika itu lebih baik daripada amal 1000 bulan. Jadi ketika itu kita mengerjakan amal salih, maka Allah lipat gandakan amal itu dengan luasnya. Ketika kita sudah bertahun-tahun mengerjakan amal ibadah, namun kita kerjakan amal itu di malam Lailatul Qadar, maka akan Allah lipat gandakan sebagaimana kita mengerjakan sebanyak 1000 bulan. Jadi ayo kita sama-sama teman-teman menggapai malam Lailatul Qadar. Menurut hadis sahih, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menggapai malam tersebut pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Muslim, dan Ahmad. Lalu bagaimana teman-teman? Bagaimana cara menggapai malam terbaik itu? Tentunya banyak caranya. Di antaranya adalah dengan memperbanyak itikaf. Apa itu itikaf teman-teman? Itikaf ialah ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita berdiam diri di masjid dengan memperbanyak amal ibadah kita, dengan bersolat, berzikir, membaca Al-Quran, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah mengajarkan, Rasulullah berkata, bangunkan anak dan istri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membangunkan keluarganya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun tidak biasa beritikaf,
tetapi kita bisa memperbanyak amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi membaca Al-Qur'an, berzikir, bersalawat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai teman-teman di saat pada malam Lailatul Qadar itu kita gunakan waktu itu dengan sia-sia, apalagi dengan bermaksiat. Jangan sampai, karena ketika orang-orang mengidamkan malam Lailatul Qadar, di situ kita malah bermaksiat kepada Allah. Di situ kita malah membuang waktu-waktu kita. Padahal orang-orang di seluruh umat muslim di dunia ini ingin sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi kita malah menyia-nyiakannya. Jangan teman-teman. Perbanyak pula membaca doa, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana hadis berikut dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apakah yang aku ucapkan pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu?" Rasulullah beliau mengatakan, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Engkau senang memberikan ampunan, maka ampunilah aku ya Allah. Berikanlah ampunanmu kepadaku ya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan orang yang sibuk bekerja? Lalu bagaimana dengan orang yang ketika mendapatkan jadwal bekerjanya di malam hari, seperti security atau pegawai-pegawai yang ketika mendapatkan jadwal bekerja itu malam? Bagaimana teman-teman? Apakah mereka masih bisa beritikaf? Apakah mereka masih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentu masih bisa teman-teman, dengan cara kita mengerjakan amal-amal soleh. Seperti misalkan kita masih bisa mendengarkan sholawat ketika kita bekerja di, misalkan pegawai, kita bekerja memakai laptop, kita masih bisa di HP kita nyalakan sholawat, kita ikutin, beristighfar, bertasbih, bertahmid. Jangan sampai bermaksiat di malam Lailatul Qadar, karena ingatlah bahwa pada malam itu para malaikat turun berdesakan ke bumi untuk mendoakan hamba-hambanya. Jadi kita jangan sampai teman-teman, ketika para malaikat turun ke bumi untuk mendoakan kita malah sedang bermaksiat kepada Allah, kita sedang berzina, mengobrol dengan yang bukan mahram, atau kita sedang bertemu dengan yang bukan mahram, atau hal-hal yang menyangkut sesuatu yang Allah haramkan. Jangan sampai teman-teman. Ayo kita gapai sama-sama bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan kemarin kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ayo kita gapai sama-sama di tahun ini kita dapatkan malam Lailatul Qadar bersama-sama. Karena belum tentu ketika bulan Ramadan tahun depan yang akan datang kita masih Allah berikan umur di bulan Ramadan tahun depan. Maka ayo teman-teman, kita kejar malam Lailatul Qadar secara bersama-sama. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk mengajak teman-teman yang lain ketika malam Lailatul Qadar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Misalkan ketika kita sudah tahu tentang malam Lailatul Qadar, kita share bersama teman-teman kita yang belum tahu tentang malam Lailatul Qadar, agar mereka pula bisa mendapatkan pahala yang Allah berikan pada saat malam Lailatul Qadar. Kita tahu pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, terus teman kita lupa kalau malam itu malam Lailatul Qadar, maka kita ajak kedua orang tua kita ajak keluarga-keluarga kita dan teman-teman kita untuk mengamalkan sholat qiyamul lail atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surganya Allah itu luas, bukan untuk diri kita sendiri. Mari kita sama-sama memperingatkan kepada orang-orang untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Syukran, hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.